Shalom, saya Dian Paridanun dengan NIM 23140124. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai remote administration dengan server manage. Oke, remote administration kalau di remote desktop sudah tahu ya, kita bisa remote sebuah komputer dari komputer yang lain. Oke, kita bisa lakukan hal yang sama dengan server, cuma bedanya kita menggunakan dashboard dari server manage, dari salah satu server manage. Contohnya gini, kita punya dua server. Local server ini yang pertama JKT DC1 dan yang satu lagi JKT CVR1. Jadi JKT CVR1 ini kita bisa manage dari JKT DC1. Di sini di server manajernya JKT DC1 cuma satu server saja yang nongol di sini. All server, nah ini cuma satu aja, kita cuma manage satu servernya sendiri. Oke, kita bisa manage server yang lain. Jadi contohnya si JKT di CVR1 ini kita bisa manage dari sini dengan menambahkan si server tersebut ke sini. Caranya, oke, kita kita ada dua cara. Pertama, kita bisa klik aja add other server to manage, atau kita klik di bagian manage kemudian add server. Oke, di sini kita bisa tambahkan server yang mau kita manage. Kita bisa ketik namanya atau cari semuanya, find now. Oke, di sini ada dua di DC1 dan SPR1. Kita tambahkan saja dua-duanya, klik panah di sini sehingga dua-duanya server yang kita tambahkan di sini, kemudian klik. Oke, kita tunggu prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Kita lihat di sebelah sini, masing-masing server ini menjalankan service yang masing-masing, yang DDS, yang aktivitas directory, kemudian DHP, server DNS, dan IS. Seperti dari pertemuan sebelumnya, beberapa pertemuan lalu ya, kita akan membuat DHCP server, kemudian web server atau list server. Lalu kita bisa manage di sini, kita bisa lihat ID DS ini siapa yang atur. Nah, ID DS ini diatur oleh JKT DC1 DHCP yang mengatur siapa JKT SVR1, kemudian DNS yang mengatur JTDC1, list yang mengatur JKT SVR1. Jadi kita bisa pantau di sini service ini di manage oleh siapa. Lalu di bagian all server, nah ini all server, di sini ada dua server yang kita manage. Dan JKT CVR1 di bagian dashboard. Nah, kita bisa lihat ke bawah, kita scroll ke bawah. Di sini ada server grow, ada servernya dan role-nya masing-masing ya. Kita lihat di sini DNS ini ada yang di manage oleh satu server, di CV di manage oleh satu server, disk oleh satu server, file and storage service di manage oleh DU server, list di manage oleh set server. Ini local server. Nah, ini local server, ini ya local server yang sedang kita buka ini. Ini ada masalah di sini, kita abaikan. Nah, server ini masalah. Nah, ini kita bisa abaikan, atau kalau mau kita selesaikan masalahnya di sini juga enggak masalah. Ini statusnya stop, kita bisa start. Ini kan statusnya stop, ini kita klik saja di sini. Sini kemudian klik kanan dan start service-nya aja, mau start apa enggak. Oke, start. Oke, ini masalah satu lagi. Nah, ini kita bisa pantau masalah masing-masing server di sini. Server name JKT SQR1 berarti ada masalah JKT SQR1. Apa masalah download maps manager, stop statusnya. Coba kita start, mau enggak, kita klik kanan start. Oke, salah satu keuntungan dari menggunakan server manage itu ya, ini kita bisa manage server lain dari satu server saja. Ini berguna banget kalau misalnya Anda punya banyak server, lalu Anda nggak perlu buka remote desktop, login satu persatu ke servernya ya, itu cukup report. Apalagi kalau Anda punya 10 server atau belasan server, itu agak merepotkan ya. Nah, di sini kita bisa manage semua dari satu server saja. Inilah keuntungan kita menggunakan dashboard dari server manage. Ini kita bisa manage beberapa server yang bisa kita gunakan. Oke, di sini ada create server group. Kalau kita klik sini,
kita bisa mengelompokkan beberapa server jadi kelompok tertentu, tapi kita nggak bisa lakukan di sini karena servernya cuma 2 ya, buat apa dibikin grup gitu. Kalau punya 10, punya 20 atau puluhan server, ya bisa kita kelompokkan sesuai kebutuhan masing-masing, sesuai fungsi masing-masing. Biasanya misalnya ada server khusus file sharing, ya udah kita bikin grup khusus server file sharing bisa, atau bikin grup khusus domain controller bisa, Active Directory bisa juga, atau web server, kelompok web server. Jadi kita bisa memanage server berdasarkan kelompoknya masing-masing, jadi kita lebih tahu, kita bisa mengetahui kegunaan server ini apa berdasarkan grupnya. Oke, ini adalah salah satu cancel. Oke, satu keuntungan lagi kalau kita masuk all server, nah kita bisa manage server di JKTVR1. Ini kita bisa klik kanan di GT in, kemudian kita bisa add enrater tanpa harus login ke servernya. Kita bisa menambahkan role dan fitur apa saja yang mau kita tambahkan sesuai kebutuhan kita. Nah, ini Airbase. Kemudian servernya, pilih servernya jika TSVR1, lalu role-nya apa sih yang mau di add. Bisa sama seperti hal kita menambahkan rel dan features di server lokal kita. Kemudian apalagi kita lihat, kita bisa niche tree theming, tapi enggak akan saya bahas dulu. Kemudian kita bisa masuk ke Windows, power wheel-nya. Nah, kita bisa login ke lewat password ke komputer. Kita bisa login lewat JKTVR1. Nah, kalau Anda tahu PowerShell pernah pakai, yang pasti nggak masalah, pasti kita akan bingung. Ini PowerShell buat apa? Dia nggak akan saya bahas dulu tentang PowerShell. Ini mungkin ada pembahasan sendiri nanti. Rencananya saya mau buat pembahasan sendiri mengenai Windows PowerShell ya. Ini close saja, oke? Sip. Oke, terus apalagi kita lihat, kita bisa restart servernya, tapi kalau di restart ya nanti ngerestart servernya. Yang ini salah satu kegunaan, kita bisa merestart server tanpa harus login dan nyamperin servernya. Oke, kemudian kita bisa remote server ya, nggak akan kita manage lagi, artinya ini bakal ngilang di dashboard ini. Kemudian kita bisa pilih computer management, coba klik computer management, mau ke buka enggak. Oke, lagi connecting, ternyata ada error. Kenapa ada error seperti ini? Kita lihat penjelasannya di sini. Kita harus current server ini nggak bisa kita manage karena kita nggak bisa manage lewat computer management, karena ada service di firewall yang belum diperbolehkan, belum di allow. Kalau Anda mengikuti video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya mengenai Windows firewall, di situ ada penjelasan mengenai allow dan disallow remote access, kemudian allow dan disallow beberapa service network. Jadi firewall di server ini menghalangi atau memblokir akses network access DECOM, income network, kemudian semua rule yang berhubung dengan event log management group. Jadi kita harus allow dulu di server sebelah ini, server yang mau kita manage ini. Kalau kita klik OK, nah komputer manajemennya terbuka, tapi bagian event view-nya nggak bisa kebuka, kosong, karena padahal event viewer ini sangat penting isinya. Jadi karena kita berisi kronologis kejadian yang terjadi di server. Oke, kita bisa lihat local user and group service foldernya apa saja. Terus session, di bagian session, nah ini siapa yang lagi login ke servernya, lalu usernya siapa saja, grupnya apa saja. Kita bisa lihat di sini yang sama seperti kita buka komputer manajemen di komputer sendiri ya, tapi kita ini membuka komputer manajemen dari JKT CVR1 atau server lagi yang lagi kita remote. Oke, terus gimana cara mengaktifkan si event viewer ini ya? Kita harus nyamperin servernya dulu, kita harus login, terus kita masuk ke grup page-nya, grup polisinya, kemudian kita masuk di grup polisinya.
edit group policy. Oke, ini grup policy lokal dari si server ini harus kita edit. Ada yang harus kita ubah di sini. Ini saya panjangkan dulu sebentar. Oke, kita masuk ke menu Windows Setting, di bagian Computer Configuration Windows Setting, kemudian Security Setting, kemudian di bawahnya ada Windows Defender Firewall. Windows Defender Firewall mana ini? Kurang panjang, saya panjangin. Ini dia Windows Defender Wait Advanced Security Windows Pin Firewall. Kemudian bagi About Rules ada yang berapa harus kita aktifkan dulu di sini. Coba kita aktifkan, ada beberapa yang kita harus bikin rule baru di sini. Kemudian kita predefined aja, pilih predefined, kemudian pilih Remote Event Loop Management. Nah, ini dia Remote Event Loop Management. Klik kanan, oke, klik kanan, klik next. Kemudian semua ini harus kita pilih yang berhubungan dengan Remote Event Loop, klik next. Lalu allow the connection, klik finish. Oke, kemudian kita tambahkan new rule. Kita masukkan com network access dan com network administration. Oke, pilih next. Nah, network access ditambahkan allow di connection finish. Kemudian tambahkan lagi new rule private, kemudian com remote administration, next lagi finish. Oke, kemudian ada beberapa rule yang kita harus tambahkan. Kemudian remote event monitor mana remote event monitor. Nah, ini dia. Kemudian klik next. Nah, ini pastikan kepilih dua-duanya nih berhubungan dengan remote event monitor. Allow connection, kemudian finish. Oke, mudah-mudahan cukup. Oke, sekarang kita kembali ke server utama. Oke, itu komputer manajemennya tutup dulu, kemudian klik kanan lagi, masuk ke komputer manajemen. Oke, sekarang kebuka. Kita lihat di bagian event viewersnya, ini ada custom view, ada server. Terus ada Windows log. Nah, ini penting nih yang berhubungan Windows, catatan sistem Windows yang lagi berjalan di GKTVR1. Ini oke, kita lihat jam, tanggal, bulan, tahun, dan jam beberapa terjadi apa begitu. Kemudian bagian security, kemudian setup sistem. Nah, ini berhubungan dengan sistem Windows ini, lognya apa. Kita bisa lihat lagi di sini server end, kemudian performance-nya. Nah, performance dari si server jika TCVR1 ini apa kita bisa lihat di sini. Nah, ini idle time-nya beberapa, terus available memorinya berapa gitu, processor information-nya, interrupt time-nya ini yang berhubungan dengan sistem hardware, yang sistem memori dan sistem prosesor. Kemudian physical disk. Nah, ini kita bisa lihat di device manager. Oke, device managernya nggak bisa karena kita harus mengaktifkan, harus enable, dan block and play Android reserve juga harus enable. Ini klik oke saja. Oke, demikian penjelasan singkat dan praktek singkat mengenai administration server, atau lebih tepatnya remote administration melalui server manage. Sebenarnya ada beberapa lagi yang bisa kita lakukan, seperti mengenabelkan beberapa service supaya server ini bisa lebih full di remote. Cuman saya nggak akan lakukan itu. Silahkan Anda coba di sini di bagian about rules-nya ada yang mau diaktifkan atau dinonaktifkan, silahkan, karena ini masalahnya security issues yang mengotak-atik di bagian security. Berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai remote administration dengan server manage dari Windows Server. Oke, kalau begitu sekian dari video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan shalom dan terima kasih.